Peran pemerintah Kota Kendari dalam mendukung industri kecil menengah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat sentra IKM yang dibangun oleh pemerintah Kota Kendari sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku IKM yang ada di Kota Kendari. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik. Apa yang lagi dilakukan? Nah, lagi kita lihat-lihat teman-teman dari IKM ini yang lagi kerja ini kerjaan jati untuk buat gembol. Ini kebetulan daun meja ini. Tadi kami lewat di depan ada tulisan Sentra IKM Mebler Kota Kendari. Jadi kami coba jalan-jalan ke sini dan ini ingin menanyakan sama Pak Kadis apa saja yang ada di sini. Sentra IKM ini dibangun tahun berapa Pak? Baik. Sebelum saya lebih lanjut, saya boleh jelaskan bahwa sentra IKM di Kota Kendari ini sebenarnya sudah terdiri ada dua. Iya. Yang di sini sentra IKM Mobiler dan satu sentra IKM pengolahan pangan yang berada di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat. Yang letaknya itu di antara Polairut dengan kalau dari Wowo itu setelah pelalangan ikan. Baik. Nah, di sana itu sentra IKM pengolahan pangan. Namun belum semaksimal yang kita harapkan, tapi akan berkembang terus. Nah, khusus di bidang sentra mobiler yang kita katakan tadi waktu Ibu lihat tadi ada plang itu sentra mobiler. Di sini sentra mobiler ini sejak didirikan itu kalau nggak salah tahun 2016, kebetulan pada saat itu masih dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Perindustrian kalau nggak salah ingat. Ya. Karena saya baru di sini sekitar baru 1 tahun lebih, 1,5 tahun di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini. Nah, dinas kita ini telah dilimpahkan dari Dinas Perindakop itu sejak tahun 2019, 2020 dan kalau nggak salah juga sejak 2016 pembangunan ini ada dan waktu kami terima itu baru berjumlah sekitar 30 workshop yang seperti yang kita tempati sekarang ini dan sekarang sudah ada sekitar 40 unit dengan 2 bangunan penunjang dan 1 unit kantor pengelola. Ya. Baik Pak, tujuan dibangunnya sentra IKM ini apa saja Pak? Pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian itu menginginkan sentra IKM itu ada di setiap daerah dan sentra IKM diharapkan besar sekali sumbangsinya untuk menampung IKM yang ada di seputaran kota. Nah, Kota Kendari kebetulan syaratnya itu adalah harus punya lahan. Kebetulan kami punya lahan di sini sekitar 4 hektaran ini. Nah, itulah yang kita usulkan untuk dikembangkan dan alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini kita sudah dapat kucuran dana 3 kali selama 3 tahun anggaran. Berapa IKM yang bisa diakomodir di sentra IKM ini? Jadi untuk sentra IKM yang 2 sentra IKM kita ini, ada pengolahan pangan itu untuk sementara sekarang baru 14 unit. Nah, untuk itu baru pemasaran dan untuk di sentra IKM Mobiler ini ada 41 unit workshop seperti yang kita tempati sekarang ini. Ya, yang sudah ditempati itu sekitar 24 yang sudah aktivitas dan itu dominan pengolahannya itu karena ini IKM modalnya relatif kecil, relatif mereka menggunakan bahan baku limbah. Jadi ada limbah dari palet, orang bilang itu kalau palet ini biasa ada kaca itu yang pelapis untuk anti pecah itu mereka olah menjadi suatu produk yang itu. Seperti juga yang kita lihat sekarang ini dan kita lihat di depan itu boleh dikatakan limbah buangan hasil tebangan-tebangan di masyarakat sana yang tidak sempat diambil, kita bantu mengambilnya untuk diolah nanti dibuat sesuatu dan mereka ini cukup kreatif untuk itu melihat pangsa pasar dan bahan baku yang ada. Baik Pak. Yang masalah limbah palet tadi itu bagaimana Pak? Oh iya, yang saya jelaskan tadi bahwa di sini dominan orang menggunakan tenaga-tenaga di sini menggunakan bahan baku limbah, yaitu salah satu limbah palet itu bisa kita lihat sendiri dan
kita saksikan Iya, nanti di belakangnya. baik, Pak. Nah, Baik. kita kunjungi di Iya. tempat lain ya. Makasih. Mari Pak. Ini salah satunya limbah kita yang ada di masyarakat, di lingkungan ya teman-teman, kita ambil. Ini insya Allah bisa diolah mereka menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomis. Baik Nah. Pak, untuk bisa masuk di sentra IKM ini tentu ada prosedurnya. Mungkin Pak Kadis bisa jelaskan apa saja prosedur yang bisa pada dilalui. prinsipnya di sini nggak ada prosedur yang sangat mengikat, tapi dia yang jelas orang itu sudah merupakan punya kegiatan-kegiatan IKM. Seperti yang kita lihat seperti ini, lalu dia mengusulkan kepada kami dan kami survei tempat dia atau sekemampuan dia untuk mengelola bahan dasar atau yang dimaksud dengan IKM itu. Iya. Dan mereka mengusulkan dan kita evaluasi. Evaluasi dulu, Ya, evaluasi. nanti baru dilanjutkan. Paling tidak juga dia memang sudah punya produksi yang selama ini sudah laku. Baik. Sampai sejauh ini sudah berapa usaha yang ada di sentra IKM ini Pak? Kalau khusus untuk di sini, kan ini ada 41 workshop. Itu sekitar 24 workshop sudah terisi dan beraktivitas penuh, dan sekitar 10 unit itu masih kadang-kadang ada, kadang tidak, karena mereka ini kan tenaga-tenaganya antara 3 sampai 5 orang. Biasanya kalau mereka punya order di luar, kalau tenaga 3 pergi ke sana, ini mereka tutup juga lagi. Oh begitu ya. Karena masih relatif kan IKM kita ini relatif tenaganya 5 ya, Pak, paling tidak 5 orang ya tenaganya ya. Ya baik. Selanjutnya bagaimana perkembangan usaha IKM ini setelah masuk di sentra IKM? Apa ada perbedaan sebelum masuk di sini? Pada prinsipnya akan ada perubahan-perubahan, karena kalau misalnya di tempat mereka kan relatif tempatnya agak kecil dan mungkin tempatnya tidak strategis. Kalau di sini kan memang tempatnya sudah terorganisir, tersentra, jadi orang untuk memesan atau sudah jelas ada Ya, tempatnya. tentunya Jadi, juga dibarengi dengan promosi, ya, Pak. kita dari pemerintah kita kan punya ada katalog, ada informasi-informasi online lainnya. Baik. Selanjutnya dukungan pemerintah dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari terhadap IKM dan UMKM yang ada di Kota Kendari ini? Ya, prinsipnya begini. Ini di samping program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, untuk mengembangkan IKM itu di mana saja di kota di Republik ini. Nah, Kota Kendari dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini selalu berupaya untuk menyampaikan proposal-proposal dan meminta inputan dari masyarakat IKM apa saja yang harus kita lakukan. Nah, saat ini workshop ini sudah ada sekitar 40, tapi kita ini sekarang sarana infrastruktur pendukungnya masih agak kurang. Contoh sekarang kita belum punya drainase yang bagus, punya jalan yang cukup ideal. Tahun ini melalui proposal kami yang masuk ke Kementerian Kementerian Perindustrian, kami dibantu dari dana DAK murni. Itu yang kita lihat sekarang ada kegiatan-kegiatan di luar ini, itu adalah pembuatan jalan untuk infrastruktur jalan yang ada di sini, drainase, kelistrikan, dan insya Allah di akhir tahun ini kita akan nikmati lingkungan ini, ada lingkungan yang cukup asri. Artinya lingkungan ini sudah cukup layak, jadi sudah ada drainasenya, ada jalannya, ada penerangan. Jadi penerangannya nanti pakai solar cell. Jadi sepanjang malam itu punya penerangan. Jadi teman-teman juga di sini bisa bekerja 24 jam. Baik. Karena kita akan didukung juga dengan tenaga listrik yang cukup memadai. Selanjutnya kita kemana lagi nih Pak? Ya, bisa kita keliling lihat-lihat lagi. Tadi yang saya sudah jelaskan bahwa penggunaan bahan baku di sini yang dibilang palet, bahan baku bekas, inilah salah satu contohnya. Nanti kita lihat lagi di tempat lain yang menggunakan bahan baku yang prinsipnya bukan lagi barang bekas. Nanti ada. Ya, ini kita lihat salah satu sentra IKM, IKM kita yang namanya Oken ya. Iya. Baik Pak, selain sentra IKM ini, mungkin ada bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah Kota Kendari, terutama Dinas Perindustrian. Alhamdulillah, di dalam pengelolaan sentra IKM ini, khususnya sentra IKM mobiler ini, baik mobiler maupun pangan itu, pemerintah Dinas Perindustrian itu telah memberikan beberapa bantuan yang sifatnya mendasar. Kalau di sentra IKM mobiler ini, seperti kita lihat, kompresor, gergaji,
SKA maupun Gurinda dan Amplas itu yang bersifat dasar kami membantu. Hampir lebih dari 20 jenis alat dasar yang kita bantu. Termasuk forklift pengangkut yang seperti kita lihat ini, pengangkut alat berat yang kalau tonasenya lebih dari 500 kilo yang tidak bisa diangkat perorangan, itu alhamdulillah ada. Kami bantu sekitar 6 unit di lingkungan ini. Ya. Selanjutnya harapannya Pak Kadis terhadap perkembangan IKM yang ada di Kota Kendari ini. Ya, seperti harapan pemerintah sebenarnya pada prinsipnya bagaimana IKM ini kita kelola, kita bina, kita dampingi. Nah, sekarang ini dari pemerintah kota dan pemerintah pusat itu telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan antara lain pelatihan-pelatihan. Tahun kemarin kami mengadakan pelatihan 2 jenis pelatihan dan tahun ini ada hampir 8 jenis pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dari IKM ini. Dan kami juga melakukan studi banding. Tahun kemarin 2 tempat kami pengolahan pangan dan mobilar juga kami dan tenun serta kerajinan itu kalau melakukan studi banding di Jawa, dan kemarin kita baru pulang dari Kalimantan melihat kegiatan pengolahan pangan di sana, tepatnya di Balikpapan. Itu tujuannya supaya teman-teman kita punya inovasi baru atau peningkatan produktivitas dengan beberapa varian yang ada dengan mengandalkan komoditi atau bahan baku lokal yang ada di Kota Kendari supaya bisa mereka berbuat sesuatu yang lebih bagus dan bisa meningkat. Dan kita berharap mereka bisa naik kelas. Baik, Pak. Iya, hebat ya. Betapa all out-nya Dinas Perindustrian yang Bapak pimpin sekarang ini dalam mendukung sentra IKM Kota Kendari. Baik, ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya pada hari ini. Semoga sentra IKM ini semakin berkembang. Selanjutnya saya akan melihat-lihat sentra IKM yang ada di sini. Ya, baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Misi saya bisa berbincang-bincang sebentar? Boleh. Iya. Namanya siapa? Saya biasa dipanggil Om Oken. Om Oken. Nama usahanya? Oken Nama juga? usahanya Oken Kendari Interior. Ya, berarti namanya sama dengan nama usahanya dia. Iya, supaya lebih mudah dihafal. Sudah berapa lama kita masuk di sentra IKM ini, Pak Oken? Sudah lumayan lama juga. Lumayan lama ya? 1 tahunan ada? Ada. Ya. Jenis-jenis produksinya di sentra IKM ini apa saja? Kami di sini orang biasanya bilang palu gada. Apa yang lu butuh kami ada. Jadi di sini kami memproduksi produk-produk kreatif, tapi basicnya interior. Tapi ini pesanan begitu di? Ada juga yang kami produksi terus Dijual. Iya. Kalau perkembangan usaha setelah masuk di sini, bagaimana? Lumayan ya? Iya, karena selain tempat yang sudah disiapkan, kami juga dapat bantuan peralatan dari Dinas Perindustrian ya. Betul. Membantu sekali. Barang-barang yang sudah diproduksi ini di mana saja dipasarkan? Kebanyakan masih lokal Kendari. Cuma ada beberapa juga pesanan dari luar, dari Makassar. Dari teman-teman di Jakarta kita biasa kerjasama juga. Oh begitu. Berarti ada juga untuk yang dari luar ya? Terus kami juga bekerja bukan cuma di workshop. Jadi kalau ada pesanan kayak buat interior rumah makan. Oh boleh, bisa. Itu kami kerjakan. Yang kemarin terakhir kami kerjakan itu yang e-kopi. Mongga juga. Berarti rumahku juga bisa Boleh. Tinggal kontak saja. Kami juga sangat bersyukur karena pemerintah memperhatikan. Ya, pemerintah Kota Kendari. Harapan kami terhadap pemerintah, semoga kedepannya lebih bisa membantu lagi, utamanya untuk pelatihan-pelatihan di luar. Kami butuh studi banding lah istilahnya supaya bisa berkembang teman-teman yang bekerja di sini. Iya, baik. Oke, terima kasih waktunya hari ini. Maaf Di, sudah mengganggu. Gak apa-apa Bu. Ya. Dengan mendukung dan memperkuat sektor industri kecil menengah, pemerintah Kota Kendari berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi angka pengangguran, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan pelaku usaha di Kota Kendari menuju Kendari bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.